Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini kita masih berkegiatan, yaitu pembelajaran daring, belum bisa bertatap muka langsung karena kondisinya memang masih belum memungkinkan. Baik, kali ini adalah saya membawakan mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Adapun hal yang akan kita pelajari, yaitu nanti kita akan belajar step by step sesuai dengan gambar kerja yang bisa dilihat, mana dulu bagian yang dikerjakan, kemudian berikutnya mana lagi yang dikerjakan, kemudian berikutnya mana lagi yang harus dikerjakan, sampai benda kerja itu selesai seperti pada gambar. Perlu diketahui adalah benda kerja ini sebelumnya sudah pernah dikerjakan di pertemuan yang sebelumnya. Bisa dilihat di gambar pra mesin bubut. Jadi bagian ujungnya sudah ada lubangnya, kemudian di ujung sebelah satunya sudah ada proses pembubutan yang bertingkat. Kemudian benda kerja tersebut akan dikerjakan kembali yang bentuknya nanti sama dengan gambar kerja yang sekarang bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, benda kerja ini nanti yang dikerjakan adalah bagian ujung sini dulu, atau bagian yang ada lubangnya. Baik, jadi yang pertama kali yang dikerjakan adalah bagian ujung sini dengan cara dicekam bagian yang nanti akan ada ulirnya. Agar benda kerja satu sumbu ketika proses penyekaman, maka ujung bagian sini yang sebelumnya sudah ada lubangnya dibantu dengan senter kepala lepas, sehingga benda kerja ketika dicekam secara bersamaan bagian ujung sini didorong dengan senter kepala lepas, sehingga sumbu benda kerja satu sumbu dengan sumbu mesin bubut. Setelah benda kerja ini selesai dicekam dan tidak oleng, artinya sudah satu sumbu dengan sumbu mesin bubut, maka langkah pertama yang dikerjakan adalah fasing bagian sini dulu. Asal rata saja, sedikit saja, karena proses pencekamannya agak di ujung dan bagian yang besar ini di luar. Kalau pemakanannya terlalu banyak, ada kecenderungan nanti benda kerja oleng karena beban yang agak tinggi. Setelah difasing, maka boleh bagian ini disangga dengan senter kepala lepas lagi. Kenapa harus disangga? Agar ketika proses pemakanan yang di diameter 24, ini angkanya belum diperlihatkan, sebetulnya ini diameternya adalah 24. Nanti bagian ujung sini boleh dibantu disangga dengan senter kepala lepas. Setelah difasing, langkah kedua adalah membubut diameter 24 ini sepanjang 44 mm. Alat ukur yang digunakan tentunya untuk mengukur diameter ini adalah jangka sorong. Langkah ketiga, setelah diameter 24 ini selesai, maka proses penjepitan dipindah ke diameter 24 yang panjangnya 44 mm ini.
Jika memungkinkan, diameter 24 ini dilapisi dengan lapisan plat penahan agar benda kerjanya tidak lecet ketika proses penjangkapan di spindel mesin bubut. Setelah dicekam dengan kuat dan benda kerja sudah satu sumbu dengan mesin bubut, maka langkah ketiga adalah membubut diameter 18 H7 dengan kedalaman adalah 5 mm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter 12 H7 adalah bisa menggunakan mikrometer dalam atau inset mikrometer. Sedangkan kedalaman 5 mm ini bisa menggunakan alat ukur jangka sorong bagian ekornya. Setelah langkah nomor 3 selesai, maka langkah berikutnya adalah langkah nomor 4. Apa yang dikerjakan langkah nomor 4? Langkah nomor 4 ini adalah mengebur diameter 10 sepanjang 27 mm. 27 mm ini memiliki toleransi plus minus 1. Artinya kedalamannya boleh minimal 26 atau kedalaman maksimalnya adalah 28 mm. Alat ukur yang digunakan tentunya menggunakan jangka sorong. Langkah berikutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima ini adalah mengebur bagian ini. Ini bur yang digunakan adalah diameter 11,8 kali dalamnya 22 mm depthnya. Alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong untuk mengukur depthnya 22. Depthnya jangan sampai salah karena alat potong berikutnya atau tool berikutnya kalau kedalamannya kurang maka alat berikutnya nanti bisa patah. Setelah ini selesai, maka langkah berikutnya adalah langkah yang keenam. Langkah yang keenam ini adalah membuat diameter 12 H7 kali dalamnya atau panjangnya sepanjang 22 mm. Tool yang digunakan adalah remer. Remernya juga sama, remer 12 H7. Sedangkan alat ukur untuk mengetahui masuk atau tidaknya hasil remer 12 H7 ini menggunakan plug gauge. Nah, berikut adalah gambar plug gauge, barangkali sudah lupa yang mana plug gauge itu. Setelah langkah nomor 6 selesai, maka langkah berikutnya adalah langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini benda kerja sudah mulai dibalik. Namun sebelum langkah ketujuh, bagian-bagian sudut-sudut itu yang sudah biasa sebetulnya harus didebur terlebih dahulu atau dijamper 0,3 mm. Oke, langkah berikutnya setelah benda kerja dibalik adalah langkah nomor 8. Pencekaman sama masih di bagian diameter 24 sepanjang 44 mm, di mana bagian ini jangan sampai ikut terjepit dan diberi kebebasan
atau pembebas pahat ketika mengerjakan bagian yang sebelah sini yang mendekati dengan rahang, biar nanti pahatnya tidak terkena oleh rahang mesin bubut di spindlenya. Oke. Langkah yang ke-8 adalah fasing bagian yang ujung sini atau fasing yang kedua. Fasing yang kedua ini harus diingat sambil fasing, sambil mendapatkan ukuran panjang total 80 mm. Setelah mendapatkan panjang 80 mm, maka langkah berikutnya adalah langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9 ini adalah membubut bagian yang akan diulir M12 kali 1,75. Berapakah diameternya? Diameter yang kita sarankan yang nanti dibubut adalah 11,8 kali 28 mm panjangnya. Alat ukur yang digunakan tentunya cukup dengan jangka sorong, tidak usah menggunakan mikrometer. Setelah bagian ini selesai, maka langkah berikutnya adalah langkah ke-10, yaitu membubut diameter 18 plus 0 minusnya 0,05 sepanjang 8 mm. Toleransi khusus ini saya kira sudah sering dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga anak-anak bisa menentukan berapakah ukuran yang harus dicapai. Untuk diameter ini cukup menggunakan alat ukur jangka sorong, karena jangka sorong yang kita miliki menggunakan ketelitian 0,02. Jadi cukup untuk ukuran khusus yang diminta oleh gambar. Langkah yang ke-11 adalah mencemper 1,5 kali 45 derajat atau bagian ujung yang akan diulir sini menggunakan pahat jemper kanan. Setelah selesai, maka pahat jemper kanan ini nanti digunakan untuk menjemper 3 kali 45 derajat pada diameter 24 kali 44 mm ini. Itu yang harus dikerjakan. Jempernya ada 2 kali, bagian ujung dan bagian sini. Langkah berikutnya adalah langkah yang ke-13. Apa langkah yang ke-13? Langkah ke-13 adalah membuat alur R1,5 kali 3 mm. Hati-hati untuk proses pembuatan alur, RPM-nya harus disesuaikan. Langkah yang terakhir adalah proses pembuatan ulir M12 kali 1,75. Alat ukur yang digunakan nanti bisa menggunakan ringkit. Apakah ringkit? Ya, silahkan, ini yang sudah lupa karena jarang menggunakan, karena sudah hampir setengah tahun lebih tidak tatap muka atau praktek di bengkel mesin kita. Jadi ini adalah gambar ringkitnya seperti ini untuk mengukur apakah ulir yang dibubut sudah sesuai atau belum. Demikian langkah-langkahnya. Secara garis besar ada 14. Langkah-langkah yang kecil seperti debur sudah enggak
saya sebutkan lagi karena itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan setiap proses di teknik pemesinan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.